Mas Faisal ini ngomongin 4 archetype generasi di Indonesia, yaitu ada generasi Alpha, Beta, Theta, dan juga generasi V. Nah, dia bilang bahwa sebetulnya kajian generasi itu ada karakter-karakter generasi di Amerika Serikat itu yang berulang. Nah, kenapa berulang? Tergantung pada situasi kritisnya atau critical momentnya. Jangan lupa tonton live streaming acara Bernalar Berdaya edisi Mengupas Karya pada Sabtu 22 Februari 2025 di Instagram @mudaberdaya.id ya. Mari bernalar, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran untuk menjadi anak muda yang berdaya. Mungkin aku langsung masuk aja untuk kita membahas buku Generasi Kembali ke Akar karya Dr. Muhammad Faisal ya. Kebetulan teman-teman sebelum masuk ke sini aku rekomendasikan juga kebetulan aku juga pembaca Mas Faisal. Ini ada buku sebelumnya ya Mas ya, Generasi V. Jadi kalau teman-teman agak bingung baca Generasi Kembali ke Akar, aku rekomendasikan juga baca Generasi V, PHI. Nah PHI ini apa nanti Mas Faisal aja yang jelasin ya sebagai pengantar untuk masuk ke Generasi Kembali ke Akar. Mungkin pembukaannya sebelum aku mulai kan saat ini teman-teman ya narasi-narasi yang beredar baik di media, di sosial media ya soal Gen Z, Gen milenial lah, Gen-genan lah ya. Banyak. Nah pertanyaannya kalian kita semua udah paham gak sih generasi-generasi ini gitu. Karena menurut hemat saya yang saya udah pelajari dari Mas Faisal, penyebutan nama generasi Gen Z, Gen milenial dan segala macam itu banyak merujuk ke Amerika. Khususnya di teori generasi karya William Strauss and Neil Howe gitu ya. Yang kita menurut Mas Faisal dan juga saya aminkan banyak ketidakcocokan dan ketidakrelevanan. Karena balik lagi generasi muda di Amerika Serikat dan generasi muda di Indonesia mengalami critical moment yang berbeda. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita menyebut Gen Z, Gen milenial dan segala macamnya kita tidak paham secara arketip kalau meminjam istilahnya Mas Faisal. Nah arketip itu apa nanti mungkin Mas Faisal bisa jawab. Jadi hari ini kita akan belajar soal generasi. Gitu ya apa sih kondisi demografi yang terjadi hari ini, gimana karakternya dan segala macam kita akan belajar sama-sama hari ini. Dan mungkin saya langsung memanggil dulu ya narasumber pertama yang mungkin akan juga mengulas buku ini dan juga udah kita kemarin berikan bukunya ya. Saya akan panggil mungkin Kak Syafa dari Syafa Baca Buku, silakan Kak Syafa maju ke depan. Kak Syafa kenalan dulu, aktivitinya sekarang ngapain aja? Halo. Oke. Ya. Hai semua teman-teman, selamat pagi atau siang tergantung persepsi masing-masing ya. Kenalin nama aku Syafa, aku dikenal sebagai bookstagram atau book reviewer dari akun @sabacabuku. Jadi kalau ditanya sehari-harinya ngapain baca buku? Yes. SHABACABUKU ya. Iya, Siapa baca buku. Kak Syafa sebelum kita diskusi, boleh dong direkomendasikan buku-buku yang lagi Kak Syafa baca nih minggu-minggu ini. Apa yang kira-kira pas buat kita coba referensikan? Minggu-minggu ini sebetulnya aku baca 3 buku. Salah satunya kan buku Mas Faisal ya. Kemudian 2 lagi aku lagi baca Toko Kelontong Namiya dari Keigo Higashino. Yang satu lagi aku lagi baca A Diary of Genocide dari pokoknya dari Menteri Otoritas Kebudayaan Palestina. Isinya itu tentang diary dia selama 100 hari pertama genosida di Palestina di tahun lalu. Wait, tadi apa Keigo ya? Iya, Keigo Higashino. Ada yang udah pernah baca Keigo gak belum di sini? Iya. Keren ya. Ini yang detektif itu kan? Nah, tapi yang ini yang slice of life fantasinya gitu. Oh, oke, menarik. Kalau yang mau tentang fantasi ya? Iya, betul. Oke. Apa tadi judulnya? Toko Kelontong Namiya. Toko Kelontong, wow belum baca tuh. Tapi menarik buku, percaya aja karyanya Keigo tuh bagus-bagus ya. Iya. Karena mind blowing kalau bahasa saya. Karena sering banget baca buku dia kan ternyata kasus ini dulu, saya lupa yang judul pertamanya dia. Tiba-tiba pelakunya ini kayak gitu-gitu ya. Oke, Kak siapa? Silakan duduk. Thank you. Oke, saya langsung panggil aja berikutnya narasumber utama kita ya. Yang menjadi penulis buku Generasi Kembali ke Akar dan seorang researcher dari Youth Lab Laboratories.
idola saya juga nih udah lama. Dr. Muhammad Faisal. Silakan Mas Faisal. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk diskusi ya. Sebelumnya mungkin aku mau tanya teman-teman di sini ada yang udah baca atau belum bukunya? Belum ada ya? Oke, jadi untuk bukunya sendiri teman-teman bisa beli, tapi kemarin stoknya udah habis ya, teman-teman buku Kompas ya? Oh udah cetak ulang, oh udah. Nah kalau yang mau cepat, kayak Kak Syafa kemarin ya, bacanya dari e-book, tapi belinya di aplikasi Gramedia. Gitu e-booknya ada, tapi kalau mau nunggu nanti lagi dicetak ulang itu ya. Nah terus juga mungkin sebelumnya jangan lupa edisinya yang edisi revisi ya Mas Faisal ya, yang ada penambahan. Jadi penambahan itu kalau saya cek kemarin Mas Faisal ada di bagian pandeminya ya, ada pandemi. Jadi sebelumnya emang ini buku udah dirilis tahun berapa Mas Faisal? 2019 ya. 2019 ya, edisi pertama. Cuman akhirnya ada edisi revisi ke generasi kembali ke akar. Edisi revisi itu menambahkan sekitar 22 halaman ya kalau hitungan saya tentang pandemi. Jadi karena pandemi itu kan critical moment buat kita semua yang mengubah kondisi kita. Dan itu mengubah behavior dan segala macamnya. Oke, mungkin saya langsung mau masuk mungkin pertama ke Kak Syafa dulu kali ya. Kak Syafa, sebelum kita masuk ke lebih detail dari yang udah Kak Syafa baca yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Apa mungkin gagasan-gagasan yang mungkin Kak Syafa dapat dari buku Generasi Kembali ke Akar ini? Yang mungkin Kak Syafa bisa summarize menurut pemahaman Kak Syafa. Silakan. Oke, jadi sebelum kita masuk, apa sih itu Generasi Kembali ke Akar? Di bab pertama ini seperti yang tadi udah dijelaskan juga sama Mas Thomas, Mas Faisal ini ngomongin 4 archetype generasi di Indonesia, yaitu ada generasi Alpha, Beta, Theta, dan juga generasi V. Nah, generasi Alpha itu adalah generasi founding fathers-nya kita, generasinya Bapak Soekarno, Muhammad Hatta gitu, yang semua perilaku dan juga pemikirannya itu mendobrak pemerintahan kolonial masa itu. Kemudian ada generasi Beta, itu generasi setelahnya mendekati masa-masa kemerdekaan dan juga Orde Lama. Nah, generasi ini tuh lebih menggebu-gebu daripada generasi sebelumnya, tapi mereka juga di satu sisi kecewa dengan generasi Alpha karena ketika ada di pemerintahan tuh kayak kok tidak sesuai ekspektasi kami gitu sebagai generasi muda. Kemudian setelahnya ada generasi Theta. Nah, generasi Theta ini adalah generasi di zaman Orde Baru sampai Reformasi. Itu adalah generasi-generasi yang kalau Mas Faisal bilang ada kegamangan gitu ya Mas, ada kekosongan pergerakan politik anak muda. Karena seperti yang kita tahu ada banyak sikap represif dari negara kepada gerakan-gerakan mahasiswa saat itu. Tapi di satu sisi mereka juga mendapatkan banyak sekali pengaruh budaya barat gitu. Nah budaya barat inilah yang akhirnya melahirkan kultur tongkrongan. Dan di tongkrongan ini akhirnya ada pembicaraan-pembicaraan tentang gimana sih nasib bangsa gitu. Jadi kita gak cuma curhat-curhat tentang kehidupan kita, tapi kayak kita juga curhat gimana ya kita ke depannya nih kalau misalnya negara kayak gini-gini aja. Baru abis itu ada generasi V yang jadi pembicaraan utama nih dalam buku Generasi Kembali ke Akar. Nah generasi V ini adalah generasi anak muda zaman sekarang nih yang kalau gak salah ya Mas tolong dikoreksi juga ya. Itu lahir di tahun 1980 hingga sekitar 2004 gitu. Nah generasi ini itu yang kalau menurut Mas Faisal kreatif dalam menanggapi digitalisasi. Maksudnya apa sih gitu kan. Nah di bab kedua sampai bab kelima, bab terakhir itu akan masuk pembahasan lebih lanjut mengenai generasi anak muda zaman sekarang. Aku sebagai generasi anak muda mengiyakan gitu. Karena salah satu poin yang Mas Faisal berikan adalah yang pertama nih tantangannya. Tantangannya itu kita jadi krisis identitas. Biasanya narasi-narasi yang dibawakan itu narasi jomblo. Kayak lo kalau jomblo lo gak keren, lo jomblo lo gak laku gitu kan. Jadi kita kayak emang iya ya gitu kan. Kayak kita kurang apa nih, gue kurang cantik, gue kurang pinter atau apa gitu kan. Nah tapi kemudian ada solusinya juga yang diberikan. Bahwa sebetulnya kalau misalnya kita masuk ke ruang-ruang komunitas, itu kita akan merasa jadi kayak dibutuhkan gitu. Kita tuh sebenarnya punya peran besar dalam masyarakat gitu. Nah salah satu respon kreatif dari generasi muda zaman sekarang juga adalah itu. Jadi digitalisasi ini nggak membuat mereka jadi individualistis, tapi justru sebaliknya. Ada banyak gerakan-gerakan kolektif,
ada banyak komunitas-komunitas baru yang lahir dari media sosial. Salah satunya adalah aku. Jadi waktu kuliah itu dari mulai tahun pertama sampai tahun terakhir, tahun keempat, aku ini aktif sebagai relawan sosial pendidikan dan itu bertemu sama teman-teman juga dari media sosial gitu. Nah itu berawal dari keresahan kita terhadap pendidikan di Indonesia dan juga ketidakmerataan pendidikan. Nah melalui itu kita akhirnya membuat gerakan kolektif, kita mengajar anak-anak dari ekonomi yang kurang sejahtera di berbagai macam kota Indonesia. Kalau di aku itu regional Bogor, jadi aku ngajar di Bogor, kemudian beberapa kali juga pernah di Jakarta, di Kepulauan Seribu dan lain sebagainya gitu. Nah menurut aku sih menyetujui hal tersebut ya, karena ketika kita sekarang media sosial itu jadi sumber informasi, kemudian juga kita jadi tahu gitu, oh ternyata ada komunitas ini ya, oh ternyata seru ya kalau misalnya punya teman satu hobi, oh gini ya gitu ya gitu. Termasuk juga komunitas literasi yang sekarang aku lagi sering datangi gitu kan di Bogor Book Party. Itu juga aku taunya dari internet, dari media sosial gitu. Jadi ketika Mas Faisal menyebutkan bahwa ternyata anak muda zaman sekarang ini punya potensi yang luar biasa untuk membuat gerakan kolektif, aku menyetujui hal tersebut gitu. Dan yang paling enak juga kita tuh nggak berdiskusi di dalam ruang-ruang yang serius gitu. Kadang ketika di tongkrongan, terutama tongkrongan tengah malam gitu ya kalau katanya anak-anak, itu mulai ngalor ngidul ya, mulai ngomonginnya hal-hal di luar kehidupan kita. Malah ngomongin, menurut lo gimana sih harga cabai naik misalnya kayak gitu ya. Ini kayak resah gitu, kok harga kopi makin naik kok kita gini-gini aja gitu. Nah dari situlah biasanya kita mulai muncul ide gimana ya kita mencari solusi terhadap masalah-masalah negara. Nah disitulah yang dimaksudkan oleh Mas Faisal sebagai generasi kembali ke akar. Jadi kita nih anak-anak muda zaman sekarang bukannya makin jauh dari gerakan kolektif, tapi kita kembali lagi seperti zaman-zaman dulu. Generasi-generasi alpha, founding fathers kita. Yang akhirnya membuat banyak gebrakan-gebrakan mengenai isu-isu sosial yang ada di sekitar kita gitu. Oke, menarik. Sedikit tadi ya summarize-nya gitu ya, kurang lebih. Mungkin sebelum aku memantik diskusi dari ke Mas Faisal, mungkin mic-nya tadi mana Ji? Mic-nya. Nah, mungkin lempar dulu ke Daniel ya tuh, Daniel. Lu nggak capek berdiri mulu? Sedang berusaha juga melatih otot-otot kaki gitu ya kan, biar bisa berdiri tahan lama di Transjakarta. Itu kan esensi generasi sekarang berdesak-desakan di Transjakarta. Mas Daniel, gue mau nanya sebelum gue mau jadi pemantik Mas Faisal ya, ada gak anak muda, tokoh, artis apapun yang saat ini menurut lo banyak jadikan rujukan sama anak muda lainnya di zaman sekarang? Ada gak? Kalau zaman sekarang terlalu banyak sih, justru jadi diluted. Gen Z itu terlalu banyak sosok yang jadi influencernya gitu. Kita sebut aja lah. Mungkin ada yang menempatkan personalitinya ke aktor-aktor film Hollywood. Ada juga yang menempatkan personalitinya ke Sar Priadi gitu ya kan. Jadi sebenarnya banyak. Jadi kita gak bisa kayak nunjuk satu tokoh dibilang dia itu panutan gitu. Kalau aktor kayak Jeffrey Nicole kali ya mungkin. Banyak juga yang gak suka sama dia sih. Diajak boxing soalnya. Oke, thank you. Kenapa gue mau mantik gini. Gue langsung mau masuk gini Mas Faisal. Mas Faisal dari beberapa buku gue kan baca dari generasi V ya. Kalimat dia ada yang menurut saya perlu untuk hari ini kita elaborasi ya. Tidak ada yang baru dalam sebuah generasi. Betul. Gitu ya Mas ya. Jadi dari generasi Bung Karno sampai generasi Jeffrey Nicole tuh sebenarnya muter-muter doang. Intinya muter-muter tuh maksudnya ada pengulangan gitu. Nah mungkin Mas Faisal silakan mulai dari kalimat ini. Tidak ada yang baru dalam generasi karena semuanya berulang lingkaran. Silakan Mas. Baik, selamat siang teman-teman semua. Ya semoga sehat. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk panitia terlebih dahulu dan juga teman-teman yang sudah berkenan datang hadir. Melangkahkan kaki di tengah hujan dan weekend yang sebetulnya bisa memilih di rumah ya. Nonton streaming gitu enak ya sambil nyenek gitu kan ya. Tapi bahas buku hari ini kan luar biasa gitu. Jadi tidak ada yang baru sebetulnya. Saya mengambil referensi dari Alvin Toffler ya. Salah satu futuris juga. Nanti kalau ada yang baca tuh Alvin Toffler menarik ya. Karena dia dikenal sebagai orang yang bisa membaca nuansa zaman ke depan tuh akan seperti apa. Nah kalau kita membaca zaman sekarang kan selalu memprediksinya berdasarkan inovasi teknologi ya. AI gitu sekarang robotik dan sebagainya. Nah kalau Alvin Toffler itu dia melihat esensinya kembali ke manusia gitu.
Jadi manusia nanti pada akhirnya yang akan merespon zaman, menentukan seperti apa. Jadi kalau teknologinya maju, tapi manusianya nggak mau make gitu kan, belum tentu arahnya seperti yang diprediksi oleh inovasi teknologi gitu kan. Jadi bicara tentang tidak ada yang baru, ya kembali kita membaca perilaku manusia, perilaku masyarakat, perilaku kelompok, dan perilaku generasi gitu. Jadi kalau kita sudah khatam nih tentang perilaku-perilaku tersebut, kita sebetulnya bisa membaca juga masa depan itu akan seperti apa gitu. Oke, mungkin Mas sebelum kita masuk ke generasi kembali ke akar ini, mungkin ada baiknya Mas Faisal mungkin menjelaskan sedikit pembagian yang tadi sebenarnya Kak Selva udah sempat share ya, pembagian kohort generasi dari khususnya di Indonesia Mas ya, karena kan balik lagi istilah yang tadi saya bilang kita pakai ini kan sebenarnya rujukannya banyak ke Amerika ya, yang kayak Mas bilang ke Neil Howe sama William Strauss, Gen Z lah, Gen Alpha, Silent Generation, Baby Boomers gitu ya. Nah, yang mungkin banyak teman-teman di sini yang harus paham adalah pembagian generasi yang lebih relevan di Indonesia karena critical moment yang terjadi di luar di Amerika dan Indonesia kan berbeda. Silakan Mas Faisal. Oke, jadi istilah-istilah Gen Z gitu kan, terutama kan yang hadir di sini banyak yang Gen Z ya, sering kena labeling kan ya, sering kena stigma juga. Gen Z, milenial, itu adalah terminologi yang sebetulnya lahir dari dua tokoh. Dua tokohnya namanya yang disebut tadi oleh Thomas, Neil Howe dan William Strauss. Nah, Neil Howe dan William Strauss ini dua tokoh sejarawan, soal pengkaji sejarah. Pengkaji sejarah Amerika dari mulai tahun 1500 sampai dia prediksi 2000 tembus lah, 2040 sekian. Kan lucu ya, sejarahnya belum tertulis tapi dia sudah bahas tuh. Nah, dia bilang bahwa sebetulnya kajian generasi itu ada karakter-karakter generasi di Amerika. Nah, dia bilang bahwa sebetulnya kajian generasi itu ada karakter-karakter generasi di Amerika Serikat itu yang berulang. Nah, kenapa berulang? Tergantung pada situasi kritisnya atau critical momentnya. Jadi kalau kemarin teman-teman kan menghadapi pandemi ya. Pandemi apa saja sih situasi kritisnya? Harus belajar di rumah, wisuda di rumah, ketemu orang tua terus gitu kan. Nah, itu mengubah nggak cara berpikir kalian atau cara kalian menentukan mau kuliah di mana, sekolah di mana, atau kerja apa? Iya. Misalnya kita ambil pandemi. Dulu generasi sebelumnya sempat ada yang ngalamin pandemi nggak? Enggak. Mau kata siapa? Enggak. Bung Karno ngalamin pandemi nggak? Ini pandeminya berarti misalnya kayak flu Spanyol gitu ya Mas ya? Betul. Mengalami hal yang sama. Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka dulu menghadapi Spanish flu. Sama, nggak boleh jalan-jalan, harus pakai masker, keluarga banyak yang sakit, mobilitas dibatasi, terus banyak korban, sama. Ya, jadi ketika krisisnya sama, kemungkinan values keluarannya sama juga gitu kan. Nah, jadi cara membaca generasi itu tidak berdasarkan tahun lahir itu pertama ya. Jadi kalau kamu lahirnya tahun 85 misalnya, berarti kamu milenial. Berarti kok milenial suka kerja kreatif, enggak seperti itu. Tapi menentukan generasi itu berdasarkan remajanya kapan. Karena nilai-nilai itu kan tertanam ketika kita remaja. Dan itu cukup terkristalisasi ya, kita bawa sampai kita dewasa gitu. Nah, saya tulis buku Generasi Kembali ke Akar karena saya mengamati istilah-istilah generasi itu sudah semakin dipakai luas. Ya milenial, ya Gen Z, sampai ke ranah pemerintah gitu, terus pengambil keputusan tanpa terlebih dahulu mengkaji sebetulnya generasi di Indonesia seperti apa. Saya beri contoh misalnya di Prancis nih. Di Prancis sekarang menolak penggunaan istilah milenial dan Gen Z. Jadi keluar dari Kementerian Kebudayaannya bahwa mereka resminya generasi Prancis itu disebut sebagai enfant de numérique. Enfant de numérique. Itu kalau di padanan bahasa Inggris jadi digital savvy ya. Tapi tidak juga sama dengan digital savvy karena pakai istilahnya bukan digital tapi numerik kok di sana. Kenapa sampai harus keluar istilah baru? Karena mereka tidak mau generasi muda Prancis disamakan karakternya dengan generasi muda di Amerika. Jadi pembagian generasi itu menjadi penting karena pada akhirnya nanti kita membuat satu labelisasi, stigma, stereotip terhadap generasi
yang disamakan dengan generasi di mana istilah itu berasal gitu kan. Nah makanya saya membuat pembagian kohort sendiri agar kita mulai mengkaji nih generasi muda Indonesia seperti apa. Dari mulai tadi Safa sudah jelaskan, terima kasih Safa. Dari mulai generasi alfa sampai generasi sekarang. Karena nanti generasi berikutnya kemungkinan kalau kata Neil Howe dan William Strauss ada siklus nih. Jadi generasi yang dulu karakternya seperti Bung Hatta gitu mungkin akan muncul lagi di generasi sekarang apabila situasi krisisnya itu menyerupai gitu. Mas, catatan tadi adalah kalau dari Mas Faisal lebih menggarisbawahi pembagian generasinya berdasarkan remaja ya berarti Mas ya. Berarti bukan berdasarkan tahun lahir. Remaja kalau aku baca di buku Mas Faisal itu di antara kisaran umur 9 sampai 16 tahun ya Mas ya. Betul. Ada alasan khusus gak Mas kenapa 9 sampai 16 tahun? Ya itu masa-masa yang secara ilmiah kita menyerap ya. Menyerap semua nilai-nilai dan juga terbentuknya kepribadian tuh di umur-umur segitu. Jadi kalau di saya dulu waktu SD itu ayah saya kalau saya dapat raportnya bagus, kalau dulu raport ada ranking-ranking tuh diumumin lagi, ditulis di depan kelas gitu, dapat piala segala macam. Kalau saya ranking, ayah saya janjiin beli saya sepatu Nike Air Max waktu itu di Pasar Baru, karena adanya cuma di Pasar Baru saat itu. Sampai sekarang saya sukanya sepatu Nike Air Max. Itu hal contoh kecil ya. Apa yang kita terpapar gitu di masa kecil itu akan terus terbawa sampai kita dewasa. Termasuk nilai-nilai, keyakinan, cara berpikir. Ketika kita terpapar di usia-usia teman-teman sini yang banyak hadir nih, di usia-usia muda, itu akan relatif terbawa sampai usia selanjutnya. Dan itu yang nanti akan membentuk karakter generasi. Mas, ini izin bertanya karena saya juga masih agak bingung ya. Generasi V atau generasi milenial? Berarti dia yang remajanya dari tahun berapa sampai tahun berapa Mas? Ya, generasi P itu patokannya adalah reformasi 98. Tahun 98. Ya, saya masih masuk sebetulnya. Kan itu sebagai critical moment ya. Mengubah Indonesia tuh, mengubah politiknya, ekonominya, konsep wilayah gitu, pembangunan dan sebagainya gitu. Saya SMA kelas 3 itu tahun 98. Jadi saya masuk kuliah di Depok itu tahun 98 gitu. Lalu ada krisis ekonomi tuh yang melanda global dan juga terutama regional di Asia ya. Jadi kalau di zaman saya kuliah dapat kerja susah banget. Biasanya senior-senior saya masih nongkrong di kampus tuh, main gitar apa karena nggak dapat kerja gitu kan. Itu yang mengubah cara berpikir tentang pekerjaan, tentang karir dan sebagainya. Jadi saat itu filosofinya adalah work hard, party harder. Pokoknya kerja keras. Jadi kalau lembur tuh bangga sekali gitu. Nah cara melihat generasi P itu adalah yaitu patahannya. Jadi waktu remajanya tuh di dekat-dekat sama peristiwa patahan atau tidak gitu kan. Jadi kalau sekarang membaca generasi Neo Alpha saya sebutnya atau sekarang banyak yang menyebutnya Gen Z, sebetulnya adalah post pandemic generation. Generasi yang terpapar pandemi dan itu mengubah cara berpikirnya sekarang. Kayak misalnya contoh sekarang kita bisa melihat banyak wibu-wibu baru gitu. Iya kan? Nah, ada pada ketawa. Iya, karena kalau dulu saya namatin One Piece itu susah banget gitu kan. Harus nyari DVD atau nunggu kapan tayang gitu. Kalian kan semua bisa kataman One Piece pas COVID tuh ada streaming gitu. Selesai. Jadi keluaran dari COVID lahirlah wibu-wibu baru yang mulai manifest gitu kan. Nah itu cara melihatnya itu dari critical moment-nya, dari peristiwa itu akan melahirkan karakter-karakter, lifestyle, cara berpikir yang baru, yang berbeda. Oke, berarti mungkin catatan dari saya mungkin buat teman-teman juga yang tadi udah jelasin Mas Faisal adalah kalau generasi milenial atau generasi V itu yang remaja dewasa mudanya itu di critical moment reformasi 98. Gitu ya Mas ya? Betul. Gitu ya, supaya kita sama-sama paham nih dari diskusi ini. Dan kalau Gen Z atau mungkin bahasanya Mas Faisal adalah generasi Neo Alpha itu yang remaja dewasa mudanya itu di critical moment pandemi. Betul. Betul ya Mas ya? Betul. Oke, siap. Thank you Mas. Jadi itu yang kemarin biar clear gitu buat saya. Oke, saya ke Kak Syafa. Salah satu mungkin isi dari buku ini yang mungkin Kak Syafa juga udah baca adalah kita kan saat ini terpapar narasi yang banyak soal revolusi industri 4.0, otomatisasi, artificial intelligence dan segala macam ya. Itu kita baca di mana-mana gitu dan itu juga Mas Faisal tuliskan ya. Nah, tetapi
paradoksialnya yang juga dituliskan kurang lebih adalah, dan mungkin kenapa saya tanya Kak Syafa mungkin karena lebih relate ya. Banyak anak muda hari ini yang justru ini kita ngomongin kerjaan ya lebih spesifik. Check in check out dari kerjaan. Ngerti ya maksudnya? Jadi cuman kerja sebentar 3 bulan habis itu resign. Dengan alasan gak sesuai passion gue nih gitu ya Mas ya. Mas Faisal juga nulis itu di bukunya. Karena sering terpapar di berbagai media, follow your passion, ikutin passionmu. Jadi kerja sebentar, belum juga berapa bulan, langsung resign. Terus aja gitu check in check out gitu ya. Nah, gimana Kak Syafa melihat relevansinya di dalam kondisi real sekarang di anak muda dari kejadian ini? Oke. Sebetulnya aku kan bukan pekerja kantoran ya, jadi aku freelance graphic designer. Jadi aku tidak relate secara pribadi gitu ya. Kemudian teman-teman sejawat aku, teman-teman satu angkatan aku itu sebetulnya adalah yang resiliensinya termasuk tinggi Mas. Jadi mereka walaupun dalam 1 bulan itu bisa sampai 40 jam lembur ya, mereka tetap bertahan hidup di korporasi seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya memang melihat beberapa konten gitu ya di media sosial ya, ada yang dalam setahun udah 2 kali misalnya ganti kantor gitu. Ya mungkin sebetulnya lebih ke ini sih Mas, kalau yang aku rasakan gitu ya. Kita tuh lebih mikir gini, kalau misalnya kita sakit, emang perusahaan peduli. Lebih gitu sih sebetulnya, bukan. Ya mungkin salah satunya ada passion, tapi teman-teman aku sendiri itu masih bisa mengerjakan passion di luar pekerjaan kantoran gitu. Jadi hari Sabtu Minggunya mereka ngerjain passion, atau mungkin pulang kerjanya itu mereka punya online shop sendiri, jadi pebisnis dan lain sebagainya gitu. Tapi ya itu sih masalahnya Mas. Jadi kadang kita tuh suka mikir gitu, kalau misalnya kita sakit, perusahaannya dengan mudah mendepak kita gitu. Kemudian ketika kita kerja keras sama mereka, apa yang mau mereka berikan sama kita gitu. Jadi kadang ketika memang udah dianggap red flag nih si perusahaan, ya udahlah cabut aja. Toh kita juga misalnya kerjanya kontrak, belum jadi kerja tetap gitu. Gitu sih Mas, kurang lebih ya kalau ini sepemahaman aku gitu. Oke, Mas Faisal, kalau aku mau nanya follow up dari sini ya. Kalau dulu saya ngelihat kalau zaman saya di kantor ada tuh orang tua yang hampir 30 tahun Mas di satu kantor. Dari mulai kerja pertama sampai pensiun. Gitu, lama banget, ada berapa kali. Dan mungkin hampir tidak mungkin pernah saya temukan di anak muda sekarang. Nah, apa yang membuat perbedaan ini menjadi gapnya menjadi lumayan lebar? Iya, jadi di buku baru saya juga wawancara ya beberapa tokoh senior yang lahir besar di tahun 50, 60-an, remaja di era-era itu ya. Di antara ada Profesor Rusdi Hussein, salah satu sejarawan. Nah, beliau bilang memang di era-era itu pilihan-pilihan karir itu sedikit ya. Dan orang tua hampir seragam semua. Yang penting anaknya kerja di instansi pemerintah. Dan memang daya serap dunia kerja pada saat itu 80% dari semua lembaga-lembaga pemerintah gitu kan. Jadi tidak ada konsep passion. Yang ada adalah ya kehidupan membawa saya kemana, disitulah pekerjaan itu saya belajar untuk menyukai pekerjaan itu gitu kan. Nah di era generasi P atau era yang sering disebut sebagai milenial kan ada tokoh-tokoh pendobrak pekerjaan. Misalnya Steve Jobs tuh, yang terkenal kan ketika dia pidato tahun 2015 di salah satu universitas, dia bilang do what you love gitu. Jadi ya kerja sesuai yang kamu suka aja. Pada akhirnya itu diterjemahkan oleh satu generasi bahwa oh berarti nyari kerja itu seperti nyari jodoh. Jadi harus yang klop sama saya, yang saya cinta dia, pekerjaannya juga seakan-akan cinta saya gitu kan. Jadi kalau nggak ketemu berarti ya udah saya nggak mau ambil pekerjaannya. Jadi mengejar passion itu jadi naratif baru gitu kan. Nah ini kalau masuk ke generasi sekarang yang disebut sebagai neo alpha ini agak beda lagi. Karena tidak ada tokoh-tokoh seperti Steve Jobs gitu. Dan lebih concernnya post COVID adalah tentang well-being ya. Jadi sekarang kalau dulu ada work hard, play harder gitu kan. Atau ada time is money gitu kan. Kalau sekarang ada work-life balance gitu. Jadi memprioritaskan juga kebahagiaan, kesenangan gitu kan. Stresnya juga, pressure-nya coba dikurangi gitu. Dan achievement-nya ada di situ. Kalau dulu achievement-nya di lembur-lemburan, sekarang achievement-nya yang diposting ketika hari Senin, terus ada di mana posting nih, lagi senang-senang, lagi healing gitu kan. Iya. Jadi itu perbedaan aspirasi Mas Thomas. Oke, berarti nyambung ya. Berarti kalau tadi menurut Kak Syafa bahwa kesehatan sekarang lebih diprioritaskan, kesejahteraan, work-life balance menjadi narasi baru buat bekerja. Tentunya mungkin itu impact-nya karena pandemi berarti ya Mas ya?
Betul sekali. Bisa mengubah value-nya berarti ya. Mengubah value-nya betul sekali. Oke, karena pandemi itu tadi ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya mungkin ke Mas Faisal. Generasi kembali ke akar. Jadi kita akan kembali ke akar, yaitu ke generasinya para founding fathers kita, yaitu Bung Karno. Nah, penting untuk mengenal emang bagaimana kondisi psikologi arketip generasi zaman Bung Karno. Yang mungkin Mas Faisal bisa summarize. Yang gimana sih dulu situasi zaman tahun 1900 itu untuk melihat peta pemuda di zaman itu? Silakan Mas. Terima kasih. Sebelumnya saya ini juga ya, mungkin sedikit cerita Mas Thomas. Ini buku ini tuh sebetulnya saya tulis tahun 2017 ya. Ini unek-unek saya itu. Jadi saya serahkan ke penerbit tahun 2018. Diolah setahun, terbit 2019 langsung COVID. Jadi hanya sempat ada bedah buku ini tuh 2 kali sebelum COVID. Secara offline, yaitu pertama di kios Ojo Keos. Tempatnya band Efek Rumah Kaca kalau ada yang tahu. Lalu kedua di Yayasan Bung Karno. Jadi setelah COVID saya sudah cukup nggak buka-buka lagi buku ini sebetulnya. Jadi di diskusi hari ini itu kayak merefresh saya apa yang saya saya tulis gitu. Oke. Tadi apa pertanyaannya Mas Thomas? Mohon maaf. Bagaimana generasi kembali ke akar kan berarti generasi kita kembali ke eranya Bung Karno. Betul. Bung Karno. Nah, penting untuk kita semua di sini tahu bagaimana sih generasi Bung Karno dulu secara tadi Mas secara arketip, secara kondisi, demografi, psikografinya kayak gitu. Iya. Nah, jadi saya mau cerita sedikit tentang arketip ya. Jadi arketip itu konsep yang digunakan untuk memahami generasi. Arketip itu apa? Arketip itu semacam bawah sadar nih satu generasi itu. Nah, konsep arketip itu pertama dibahas oleh Carl Gustav Jung ya, seorang tokoh psikologi ya. Nah, jadi dia menjelaskan, dia terinspirasi dari kisah kalau di Islam itu Ashabul Kahfi ya. Kalau di Kristiani itu The Seven Sleepers. Kisah ketika ada anak-anak muda di satu zaman itu tiba-tiba merasa resah dengan apa yang terjadi dengan masyarakatnya. Lalu mencoba untuk keluar dari masyarakat. Gak saling kenal, ketemu lalu mereka masuk ke dalam goa dan tidur selama ratusan tahun. Kan kisahnya seperti itu. Nah, jadi itu yang disebut arketip. Apa sih yang mendorong Ashabul Kahfi, anak-anak muda itu untuk kumpul bersama dan tidur di goa itu? Ada dorongan bawah sadar. Gitu. Nah, dorongan bawah sadar itu lahir dari kegelisahan atau krisis di masyarakat. Jadi kalau waktu eranya Bung Karno, itu kan mereka critical momennya ada politik etis ya. Ketika anak-anak pemuda-pemudi Bumi Putra itu boleh sekolah. Dan di sisi lain ada kolonialisme, ada revolusi industri juga tuh. Jadi setelah tercipta mesin uap, lahirlah transportasi ya. Ada kereta api, pembangunan kereta api di Indonesia oleh penjajah pada saat itu. Dan juga ada mulai otomotif lahir juga. Mesin cetak juga lahir. Jadi ada versi media sosialnya zaman dulu tuh, tanda petik ya. Lewat publikasi koran media massa, buku. Nah itu semua menjadi satu kegelisahan yang mendorong anak-anak generasi Bung Karno itu untuk kumpul nih seperti kita hari ini. Lahirlah tongkrongan-tongkrongan yang disebut Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes untuk diskusi. Karena dulu untuk memaham satu buku nih, dapat bukunya aja susah dulu tuh. Pas dapat bukunya bahasa Rusia kan repot ya. Ternyata kalau udah membaca Das Kapital bahasa Rusia, belajar bahasanya dulu. Setelah udah baca, belum yakin juga apakah ini sebetulnya saya sudah paham dengan benar atau tidak. Jadi panggil teman-teman, kita diskusi ini, kita bener nggak seperti ini isinya. Nah dari proses itu lahir akhirnya banyak gagasan-gagasan. Konsep republik, konsep Indonesia, mereka imajinasikan. Jadi kan Indonesia itu imajinasi mereka. Ini kita nih semua sekarang masih berjalan di atas imajinasi anak-anak muda pada saat itu. Karena Indonesia itu imajinasi aja sebetulnya, konsep kan. Nah itu yang terkait dengan generasi alfa kita itu. Jadi proses krisis dan kondisi itu melahirkan satu gerakan di mana pada akhirnya mereka diskusi tentang romantisme kedaerahan mereka tuh. Kamu dari mana? Dari Sumatera. Kayak gimana tuh? Gini cerita. Kamu dari mana? Oh aku dari Jawa. Begini cerita. Jadi lahirlah konsep etno-nasionalisme. Karena mereka rasa ada kedekatan dengan daerahnya, tempat di mana mereka lahir dan besar. Lahirlah satu perasaan bersama nih. Wah berarti kita sama ya. Nah itu yang disebut sebagai kembali ke akar.
ketika ada perasaan bersama. Nah, kalau melihat kondisi sekarang dan melihat krisis yang kita alami kan sekarang lebih dahsyat lagi tuh. Climate change kan. Karena ada Palestina perang juga, ada teknologi, revolusi industrinya. Kalau dulu mesin uap, sekarang AI gitu kan. Bikin gelisah nggak AI? Ya di satu sisi mempermudah hidup, tapi bikin gelisah juga kan. Itu nanti akan mendorong kita untuk kumpul-kumpul lagi kayak gini. Diskusi lagi, lahir lagi gagasan-gagasan baru. Itu yang disebut sebagai kembali ke akar. Berarti menurut analisa Mas Faisal, kegelisahan yang terjadi di era Bung Karno dan teman-temannya waktu di zaman itu, dan kegelisahan yang kita rasakan saat ini itu punya kesamaan dan punya pola yang sama, dan akhirnya nanti inilah yang esensi dari kembali ke akar itu ya Mas ya? Iya betul, karena revolusi itu dalam bentuk apapun ya, revolusi industri itu akan selalu membuat kita merasa teralienasi. Kalau baca teori Durkheim tuh, kita jadi merasa terasing aja sama diri kita. Dan itu akan mendorong kita untuk mencari jati diri kita itu siapa. Saya sebagai anak dari bapak ibu saya sebagai anak dari keluarga besar saya, ngerunut lagi keluarganya. Saya sebagai anak putra daerah sampai saya sebagai orang Indonesia itu apa artinya? Itu udah pasti gejolak yang secara arketip manusia selalu mencari balancing ke arah sana. Oke, mungkin saya lanjut Mas. Ini juga mungkin relate ya. Anak muda yang Mas tulis juga ya. Saya ke Kak Syafa dulu ya. Butuh wadah. Kalau bahasa Mas itu nulisnya adalah anak muda itu butuh wadah pelampiasan teman-teman. Kalau bahasa yang Mas Faisal pakai itu katarsis ya. Wadah pelampiasan itu apapun ya, ya kan. Bisa berujung pada hal yang tidak baik. Kalau catatan yang saya baca di sini kurang lebih waktu tahun 90-an, karena anak muda dikekang waktu itu di zaman Orde Baru ya Mas ya, zaman Pak Harto. Akhirnya waktu konser Metallica tahun 93 tuh pecah ya Mas ya. Pecah dan akhirnya rusuh karena wadahnya itu, wadah pelampiasannya pecah di situ. Nah pertanyaan saya buat Kak Syafa sendiri melihat paling tidak Kak Syafa dan circle Kak Syafa, seberapa penting wadah pelampiasan ini dan bagaimana menerjemahkan ini menjadi sesuatu yang konstruktif buat anak muda? Oke, circle ya Mas bahasanya. Aduh. Kalau aku dan teman-teman aku gitu ya, sangat butuh ya. Karena sehari-hari ini sejujurnya gini. Jadi konsep framing di pikiran aku dan teman-teman itu, teman itu yang penting saling ngabarin aja. Mau 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, gak apa-apa. Itu teman gitu kan. Nah, jadi ketika butuh wadah apa enggak, butuh sekali. Terutama di tongkrongan circle tadi gitu kan. Jadi ibaratnya tadi yang kata Mas Faisal juga ya di bukunya. Mas Faisal bilang kalau misalnya generasi sekarang tuh masalah gue berarti masalah lo juga, masalah kita semua gitu. Jadi kita saling berbagi masalah. Balik dari tongkrongan tuh rasanya kayak masalahnya hilang padahal mah belum selesai gitu kan ya. Kayak yang penting udah curhat aja gitu. Nah itu sih Mas. Terus juga wadah lainnya itu biasanya berupa hobi dan lain sebagainya. Karena jujur aja gitu kan, karena kita memang jarang ketemu sama teman-teman sendiri gitu. Jadi kita tuh membutuhkan tempat baru, relasi yang baru. Yang biasanya itu sejalan sama passion kita, hobi kita gitu. Kalau aku kan di buku ya, tapi teman-teman aku juga ada yang akhirnya masuk komunitas lari itu yang lagi trending sekarang, komunitas tenis dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika dipertanyakan apakah kita membutuhkan wadah, sangat membutuhkan wadah, karena yaitu untuk melampiaskan apa yang nggak bisa kita lampiaskan sehari-hari. Kadang juga kita membutuhkan validasi dari teman-teman kita gitu, karena kita masih kadang suka mikirin ini tuh kita bener nggak ya mikirin kayak gini, perasaan kayak gitu bener apa enggak, dia itu divalidasi sama teman-teman kita sendiri gitu. Itu sih Mas. Oke, gimana kalau Mas Faisal melihat ini tadi secara makro ya di masyarakat, wadah pelampiasan anak muda ini? Yang namanya anak muda itu selalu ada energi yang lebih besar dari usia kohort usia yang lain ya. Jadi memang selalu butuh, harus ada wadah gitu. Ada outlet. Kalau di buku, kalau tidak salah saya bahas tentang misalnya media kontrol dekontrol gitu. Kontrol dekontrol misalnya apa ya, kayak konser metal tuh. Adalah kan ada moshing ya, dorong-dorongan, teriak-teriak. Kalau dilihat kayak barbar banget, tapi itu dalam situasi terkontrol. Jadi kalau moshing tuh biasanya kalau ada yang jatuh, keinjek, nanti ada yang ngebantu ngangkatin. Habis itu ya semua temenan lagi gitu kan. Jadi harus ada wadah-wadah itu. Termasuk juga pemikiran. Pemikirannya beda nih. Harus ada tempat di mana gue bercerita tentang ini gitu.
Ya ada tempat diskusi, bedah buku, literasi, ruang kolektif kalau yang saya kaji itu di beberapa kota karena saya meriset juga di Indonesia bermunculan ruang-ruang kolektif dari sejak tahun 2015 gitu. Dan itu atas inisiatif sendiri. Jadi biasanya minjem tuh sofanya punya teman yang mana, rumah siapa yang dijadiin tempat ruang kolektif dan sebagainya. Outlet-outlet itu yang penting sekali untuk hadir di tengah masyarakat. Ketimbang misalnya tempat-tempat lifestyle, konsumsi gitu kan, hiburan gitu. Karena laju zaman ini semakin krisis itu semakin menguat atau kegelisahan itu semakin menguat, anak muda semakin butuh outlet untuk dia mengeluarkan sebetulnya perasaan pikirannya, itu yang paling penting. Kalau itu nggak kejadian, nah nanti bisa lahirnya sesuatu yang ekstrim. Jadi kalau baca teori revolusi Jack Goldstone itu hampir semua revolusi gejolak itu dari zaman ke zaman itu pasti demografinya anak muda lagi banyak. Dan kita lihat belum lama misalnya di Bangladesh itu kan ada yang disebut revolusi Gen Z, itu kan Bangladesh habis revolusi. Karena demografinya banyak, tidak terhandle dengan baik gitu. Jadi ada emosi, ada pemikiran outlet yang kurang diakomodir oleh misalnya institusi negara gitu, atau masyarakat juga kurang menyediakan gitu. Jadi itu sih impactnya. Oke, nah mungkin saya lanjut Mas. Jadi saya sedikit geser sedikit ya. Di buku ini tadi Mas Faisal juga udah sempat ngasih, penerbit buku Kompas juga udah ngasih sedikit clue bahwa ada buku baru ya. Bahwa Mas Faisal juga menyoroti masalah metode parenting hari ini. Bahwa ada metode parenting yang berbeda pastinya. Ya antara generasi dulu dan sekarang gitu ya. Paling tidak mungkin Mas bisa kasih gambaran sebelum nanti teman-teman pasti juga membaca buku ini. Apa sih Mas yang membedakan metode parenting dulu dan sekarang, dan juga mungkin banyak kalimat yang Mas pakai kalau orang tua zaman sekarang tuh kayaknya tidak bisa berkata tidak untuk anaknya misalnya. Kan gitu ya Mas ya. Ya kan nggak bisa nolak gitu kan. Beda sama dulu. Kalau dulu mah gebuk sana gebuk sini kalau zaman saya juga ya kan. Apa yang Mas soroti dari metode parenting sekarang gitu? Oke, baik. Itu sebetulnya ada pengantarnya sih. Sebelum sampai ke parenting saya nulis ini ya, pasar dan karir kembali ke akar. Karena ini juga salah satu permasalahan besar yang akan kita hadapi kira-kira beberapa tahun ke depan tuh, mismatch ya antara karakter dan juga kompetensi anak muda dengan dunia kerja itu. Jadi kaitannya dengan orang tua ketika memasuki Y2K ya, awal tahun 2000-an. Nah, dunia parenting dan dunia pendidikan itu terpapar banyak buku-buku psikologi dari Amerika Serikat gitu. Dan teori-teori yang berbasis dari teori Rogers ya. Tentang anak, tentang komunitas dan juga tentang keluarga. Nah, teori itu lahir sebetulnya dari keresahan orang Amerika, masyarakat Amerika terhadap flower generation. Jadi kalau tahu flower generation tuh era setelah Perang Dunia Kedua, ada generasi di Amerika Serikat tuh baby boomers itu yang gak mau mirip sama orang tuanya. Gak mau ikut aturan, gak mau kerja buat pemerintah, gak mau kerja, maunya musik-musikan aja, mabuk gitu kan. Itu para hippies lahirnya di situ, para pasifis di situ kan. Nah, teori-teori psikologi ini tentang pola asuh itu lahir karena keresahan itu. Jadi pada akhirnya anak daripada kabur dari rumah, terus tinggal sama teman-temannya, mendingan jangan dimarahin gitu. Itu jangan dilarang-larang, jangan keras. Coba lebih demokratis sama mereka gitu. Nah, itu terbawa teorinya ke sini. Akhirnya terpapar lah lewat buku dan sebagainya orang tua kita. Dan saya rasa setelah masuk sekitar 2010, dunia pendidikan kita juga terpapar juga. Jadi pada akhirnya guru takut juga sama murid gitu kan ya. Mau tegur, takutnya nanti orang tuanya ini, takutnya anaknya trauma dan sebagainya. Nah, ini yang saya coba bahas di buku baru gitu. Ketika ada approach yang sebetulnya tidak berbasis akar kita sebetulnya, tapi berbasis sesuatu yang dari luar yang kita adopt di sini dan sekarang jadi masalah besar. Kemarin saya baru diskusi dengan guru-guru BK tuh, waduh kasihan, mereka bingung sekali dengan bagaimana bersikap di sekolah. Sedangkan metode parenting yang sekarang mulai dikembangkan di beberapa negara itu ya kembali ke akarnya. Jadi kayak misalnya Cina itu sekarang memperkuat bahwa ya udah orang tuanya tuh kayak tiger aja, galak banget.
Dan itu tidak berdampak apapun secara psikologis ke anak. Setelah dites secara psikologis baik-baik aja anak-anaknya. Berprestasi, dapat capaian, namun juga mereka punya kepribadian yang bagus dan kuat gitu. Perancis dengan cara metodenya juga, di mana orang tua tuh dia cenderung, kamu harus bertanggung jawab. Kalau di sekolah kebetulan saya masa remaja sempat di Perancis juga. Jadi kalau di Perancis tidak ada snacking. Kalau untuk anak-anak usia remaja tuh nggak ada. Jadi kayak bawa snack gitu nggak ada. Jadi mereka tertib jam makan. Jadi nggak ada bolak-balik kulkas tuh. Kalau di sini kan kulkas isinya snack tuh, bolak-balik kulkas. Itu mengikuti habit anak muda di Amerika gitu kan. Terus di Jerman juga berbeda, Skandinavia anak-anak mudanya nggak boleh di rumah, jadi harus terpapar alam, dia harus kuat secara fisik. Nah ini yang makanya perlu diamati juga kaitannya dengan generasi adalah ada pengaruh dari pola asuh. Yang saya mungkin secara simpulkan itu ada pengaruh dari helikopter parenting ya. Istilah helikopter tuh gitu, berisik ya, terus di atas. Ya. Jadi anaknya diamati terus tuh, ngapain gitu. Kalau lagi ada masalah, anaknya kesandung pas main bola. Terus langsung didatengin, siapa yang nyandung nih anak saya gitu kan. Nah itu sekarang terjadi sampai ke perguruan tinggi. Jadi kalau anaknya dapat nilai jelek disamperin dosennya. Kenapa anak saya nilainya jelek? Sesuatu yang tidak lumrah ya by the way. Di angkatan saya itu nggak ada seperti orang tua tuh kayak udah itu urusan kamu harus bisa selesaikan sendiri. Karena ini akan melahirkan apa yang disebut sebagai wimpy generation ya. Generasi yang lemah banget gitu kan. Yang nggak punya resiliensi, nggak tangguh, nggak gigih gitu. Berarti ini lagi dan lagi kita melatah ya Mas ya. Mengcopy sesuatu dari luar tanpa bisa menerjemahkan ini kepada kearifan lokal kita ya Mas ya. Seperti hal-hal lainnya yang sering kita copy gitu loh. Mungkin lebih tepatnya kalau saya menyebutnya mungkin karena kitanya terlalu FOMO kali ya. Jadi kita kurang memvalue, menilai tinggi apa kearifan yang kita punya. Baik itu kearifan tentang pola asuh, tentang kesenian, tentang cara berpikir gitu, tentang berpikir kritis yang sebetulnya di budaya kita sudah ada gitu. Mungkin aku kasih kesempatan Kak Syafa, mungkin ada beberapa pertanyaan juga ya dari Kak Syafa yang mungkin bisa dielaborasi, silakan. Jadi Mas, aku agak penasaran gitu sih, karena kan di buku yang generasi keberpihakan ini, Mas Faisal bilang kalau misalnya generasi V itu tuh mulai banyak gerakan kolektifnya gitu ya. Mulai mengisi ruang-ruang publik, ruang-ruang komunitas gitu. Tapi di satu sisi dari apa pengalaman aku gitu ya, sebetulnya teman-teman yang usianya jauh lebih muda daripada aku ini mulai ragu untuk mengisi ruang-ruang komunitas, terutama sifatnya itu social justice, yang sifatnya NGO, yang gak ada keuntungannya gitu Mas. Karena kenapa? Karena mereka udah merasakan kegiatan berbayar dan juga sudah merasakan magang korporasi gitu. Dan banyaknya narasi-narasi yang bilang, ngapain sih organisasi kampus, ngapain sih organisasi luar kampus, langsung aja magang, pasti keterimanya mudah nanti pas di zaman kerja gitu kan. Tapi di satu sisi, kalau misalnya mau narik teman-teman seumur dan juga yang senior gitu ya, udah nggak bisa juga karena udah babak belur dengan kehidupannya masing-masing gitu. Nah, maksudnya gimana ya? Apakah ini menjadi sebuah tantangan juga di masa yang akan datang gitu ya Mas? Dan apa dampaknya kalau misalnya pemikiran seperti ini tuh langgeng ke generasi-generasi selanjutnya? Setuju Mas, itu aku juga memotret itu ya dari Muda Berdaya ya, bahwa ruang kolektif, ruang volunteerisme itu semakin susah ya kayak maksudnya karena tadi udah ada magang berbayar lah gitu Mas. Jadi ini cara membacanya adalah membaca antara mayoritas dan minoritas gitu. Jadi kalau kita buat kurva normal nih, kurva normal kan gitu ya, kayak bisul gitu kan. Jadi yang diceritakan Syafa tadi itu di tengah nih, mayoritas tuh. Nah, nilai-nilai idealisme, ideologi itu semakin ke tengah, semakin menipis dia. Ya kan? Jadi sekarang yang kita lihat ini kelompok di tengah yang cara berpikirnya tidak berdasarkan ideologi dan idealisme kan begitu. Lalu lagi fase bulan madu. Bulan madu sama siapa? Sama yang namanya attention economy, digital economy, ada apa? AI juga. Jadi afiliator, jadi influencer, dapat uang dan sebagainya. Yang ini menurut saya fase bulan madu. Karena tidak sustain juga gitu. Nah kalau kita berkaca ke generasi alpha tuh dulu ya. Tokoh-tokoh kayak Tan Malaka dan sebagainya. Itu kan mereka bukan dari kelompok yang di tengah ya. Kelompok yang sedikit di pinggir tuh. Karena selalu idealisme dan ideologi lahir dari kelompok kecil. Nggak pernah dari kelompok gede.
Semakin ke tengah itu semakin ideologi semakin pragmatis ya. Nah, perubahan di tengah selalu dipengaruhi oleh yang di pinggir. Nah, krisis semakin besar, ideologi yang di pinggir semakin kuat. Nah, yang di tengah pada akhirnya akan pada ujungnya butuh pegangan idealisme dan ideologi. Pasti itu udah fitrah manusia. Butuh untuk satu pegangan faham yang akhirnya bisa menerjemahkan kompleksitas di sekitarnya. Nah dulu kita merdeka itu nggak butuh banyak orang, itu kos-kosan. Kalau pernah ke Surabaya, Jalan Peneleh itu, kosannya Pak Hos Cokro Amino tuh kecil banget. Kalau naik kelotengnya itu kayak, di sini Bung Karno dulu ya tidurnya. Nggak butuh banyak orang, yang ngekos sekitar 10 orangan aja. Dari 10 orang itu bisa lahir republik gitu kan. Jadi kalau Safa sekarang punya kegelisahan itu, ya tinggal menunggu waktu sebetulnya kan. Apalagi setelah melihat ini sekarang kok makin gamang ya, makin pragmatis. Yang kelompok ini nih, yang kecil-kecil ini pada akhirnya nanti akan membawa pengaruh ke yang besar. Cuman sekarang masih fase bulan madu. Memang harus pintar membaca fase itu. Kita masih di fase itu. Dan saya lihat kalau ini prediksi saya, masuk tahun depan ini udah mulai fase bulan madu mulai turun tuh. Kalau misalnya saya kemarin lagi mengkaji beberapa hal misalnya dari sisi desain aja. Orang udah mulai bosen tuh ngelihat desain AI itu. Wah ini gede banget ya, generik banget itu, kayak wah bisa bedain nih, ini AI nih kelihatan banget gitu. Tahun depan itu tren desain udah mulai baliknya ke manual. Lukis pakai pensil, tempel-tempel, kolase manual, foto tapi yang foto betul-betul kelihatan tekstur foto yang nggak pakai filter gitu. Arahnya ke sana. Itu menandakan apa? Orang mencari lagi sesuatu yang sifatnya idealis. Nanti dari sana ya moga-moga saya yakin sih akan mencari juga namanya social justice gitu. Ya. Menarik, berarti memang tadi Mas ya, kalau yang idealisme itu pasti dia di pinggir dan ya oke. Baru sadar saya tadi. Oke, mungkin ini satu isu juga ya teman-teman yang Mas Faisal kaji di dalam buku Generasi Kembali ke Akar yang tadi sempat Kak Syafa dan nyinggung soal anak muda yang nggak punya pasangan, nggak punya pacar, ya jomblo atau jomblo, ya. Di mana Mas Faisal menyoroti isu jomblo atau ketiadaan pacar ini bukan isu receh, tapi butuh intervensi pemerintah dalam hal ini ruang-ruang kolektif, ya kan? Karena kalau tidak akan melahirkan permasalahan baru ketika ruang kolektif itu tidak ada. Mungkin boleh dielaborasi soal isu jomblo ini di Generasi ke Akar. Silakan Mas. Iya sekarang ya itu ketika saya meneliti di era itu ada memang isu jomblo itu jadi satu narasi besar. Narasi besarnya di mana? Di pengajian-pengajian pada saat itu. Karena banyak tokoh-tokoh muda pemuka agama itu yang menyampaikan tentang isu itu. Lalu ada indikator lain pada saat saya meneliti keluarnya film Dilan ya. Dilan yang pertama itu. Lalu direspon juga dengan banyak gerakan di beberapa daerah Indonesia tanpa pacaran gitu kan. Karena isu tentang pacaran gitu, tentang jomblo itu jadi isu yang membuat gelisah generasi Pi atau generasi milenial pada saat itu. Ketika loneliness itu menjadi satu isu. Karena harus dibedakan ya, loneliness dengan aloneness. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau alone itu saya sendirian di kamar nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau loneliness ini bisa di ruangan ini nih rame-rame tapi merasa kesepian gitu. Jadi isunya adalah perasaan secara subjektif saya kesepian. Jadi outletnya, katarsisnya itu adalah gue harus segera dapat pacar gitu kan. Nah kalau ini di era generasi Pi atau yang sering disebut generasi milenial. Kalau di era sekarang lain lagi. Kalau sekarang kan permasalahannya kenapa saya merasa tidak tenang gitu kan. Jadi isu mental health tuh work life balance jadi isu utama gitu. Jadi berbeda isunya. Jadi kalau kaitannya tadi dengan jomblo itu karena krisisnya pada saat itu krisis yang sedang terjadi konteksnya. Nah, terus gimana Mas peran pemerintah dalam hal ini? Ya sebetulnya kegelisahan itu harus dibaca ke karakter masyarakat kita. Dan ini udah dibahas sebetulnya oleh tokoh-tokoh generasi alfa kita tuh. Misalnya Pak Hos nulis tentang sosialisme. Apa sih sosialisme Indonesia? Bedanya sosialisme Indonesia dengan sosialisme negara-negara Eropa Timur itu. Pak Hos bilang bahwa Indonesia itu emang basicnya sosial. Sosial itu maksudnya apa? Senengnya ya kumpul-kumpul bersama, berkelompok.
Kalau sendirian itu yaitu masyarakat barat yang individualis, kompetisinya satu lawan satu gitu. Siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses dalam karir dan pekerjaan. Tapi di kita sukses dan bahagia itu selalu bersama-sama. Kalau ada yang lulus jadi sarjana, yang happy siapa? Keluarga besar gitu kan. Maka ada konsep selamatan tuh yang saya nulis juga di buku gitu. Bahwa itu kita bahagia itu selalu bersama-sama gitu. Jadi apa yang harus dilakukan institusi negara gitu, pemerintah, mengaktifkan kembali tempat kumpul, outlet kumpul kolektifnya anak-anak muda gitu. Sehingga ya krisis-krisis yang aneh itu yang bermunculan itu nggak terjadi gitu. Baik, mungkin saya langsung masuk aja dulu ke sesi tanya jawab, tapi mungkin saya mau menyapa dulu penerbit buku Kompas, masih ada? Oke, silakan Mbak kalau mungkin ada yang mau ditambahkan dari segi penerbit tentang buku ini mungkin. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari penjelasan Mas Faisal dari sudut pandang penerbit? Oke, kalau dari penerbit mungkin menurutku sebagai sebelum perkenalkan, namaku Devina, aku bagian dari media sosialnya penerbit buku Kompas. Beberapa karyanya Mas Faisal sudah aku baca juga, Generasi Kembali ke Akar, Pasar dan Karir, dan juga yang akan terbaru Ayona, Pola Asuh Generasi Digital. Menurut aku kenapa teman-teman mungkin penting untuk mengetahui informasi terkait gap generasi ini adalah karena kita sebagai anak muda itu sering banget terpapar banyak informasi ya dari luar, dan juga emang kita mudah banget buat FOMO, ikut-ikutan gaya-gaya dan juga mungkin konsep-konsep yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Sebagai anak muda aku juga ngelihat yang dinyatakan Mas Faisal gitu, kita mulai mempertanyakan nih, aku mau jadi seperti apa, idealisme itu seperti apa, kenapa aku harus seperti orang ini, orang itu. Nah menurutku teman-teman kita bisa kembali lagi melihat sejarah, melihat juga para founding fathers kita, kenapa dan bagaimana sejarah itu telah terbentuk untuk bisa mengenal diri kita sendiri seperti itu. Salah satunya adalah dari buku Generasi Kembali ke Akar ini. Kayak gitu sih. Itu mungkin tambahan aku dari penerbit. Jadi teman-teman nanti bisa baca selengkapnya ya dari bukunya. Seperti itu mungkin Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Thank you Mbak. Oke, mungkin teman-teman, wah senang nih, banyak ya Ji. Komunitas ada lagi ngumpul. mungkin dari penerbit. Oh boleh, silakan. Oke teman-teman, salam kenal, saya Jo dari penerbit buku Kompas. Mungkin sedikit penambahan juga untuk buku ini. Mungkin karena saya bacanya di Ayonak ya, di Pola Asuh. Mungkin bagi teman-teman yang punya pemikiran kayak everything is authentic, kalau aku tahu duluan ini, oh aku original. Oh, no, it's actually everything is all reuse. Kita tuh kembali mengulangi sejarah seperti yang dibahas di buku ini. Dan kalaupun teman-teman kayak berpikir, orang tua aku kolot, atau orang tua aku gak bisa begini-begini, mungkin jawabannya itu sebenarnya kita hanya mengulang sejarah sih sebenarnya. Bisa didapetin di buku ini, dan kita bisa mengerti juga kira-kira trauma dari orang tua itu apa, trauma dari kita itu apa, bedanya apa sampai menghasilkan mereka di hari ini. Mungkin kita merasa mereka ini tidak sempurna, gue gak mau kayak mereka. Eventually orang yang ngomong seperti ini akan mengulang ketidaksempurnaan itu ke depannya kan ya. Nah sebenarnya itu bisa kita kulik secara teoritis ataupun secara riset yang seperti dilakukan oleh Pak Muhammad Faisal saat ini. Bisa kita baca juga dari Generasi Kembali ke Akar yang menambah ilmu kita, ataupun di Ayonak di Pola Asuh Generasi Digital. Apalagi kita melihat kalau zaman dulu kita waktu kecil masih bikin PR ke rumah teman, bikin tugas segala teman. Sekarang ini anak-anak lebih milih untuk buka iPad, kerjain di Google atau pakai chat GPT mungkin. Dan itu kan bener-bener generation gap itu kayak gede banget ya kok perbedaan kita sama mereka, padahal mungkin kita cuma beda 5 tahun atau kita cuma beda 8 tahun lah usia kita sama mereka gitu loh. Tapi kok bisa ada perubahan ini seperti ini? Apakah kita bergerak maju atau kita sebenarnya bergerak mundur atau kita hanya berputar-putar? Seperti itu. Jadi menariknya dari riset dan buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Faisal, bisa teman-teman kulik lagi lebih dalam dari buku-bukunya. Terima kasih. Terima kasih. Mas, sedikit Mas, gara-gara tadi ada pemicu, apakah kita lagi bulan madu sama AI sekarang Mas? Ikutin istilah tadi Mas. Menurut saya iya, menurut saya iya betul. Agak ke arah bulan madu yang tadi Mas. Masih bulan madu ya. Masih euforia. Gitu. Gimana nanti ke depan? Apakah bulan madunya akan selesai atau akan menurun? Industri tentunya akan terus mengejarnya growth ya. Jadi growth ini akan coba dimasukkan bukan hanya di industri,
tapi di semua level kehidupan anak muda. Nanti akan masuk ke pendidikan, jadi menggantikan guru les, menggantikan guru BK, dan nanti masuk juga ke ranah agama. Nanti mulai yang ceramah itu AI gitu, nggak perlu tokoh agama gitu. Nah itu semua nanti akan melahirkan counter culture tentunya kan. Ya, jadi kalau AI ini kan juga ada ideologi di baliknya. Kalau teman-teman baca filsafat tuh ada namanya posthumanisme ya kan ya, atau transhumanisme. Transhumanisme itu apa? Transhumanisme itu adalah ideologi di mana manusia itu bisa menjadi sempurna ketika nanti di dalam tubuhnya itu mengandung unsur-unsur teknologi gitu. Jadi dia bisa berusia panjang, sangat cerdas, sangat kuat gitu. Itu transhumanisme. Jadi kalau transhumanisme menyikapi misalnya penuaan, dianggapnya penuaan itu penyakit. Manusia itu bisa memilih untuk tidak jadi tua gitu. Dan sekarang arahnya gaya hidup kesannya kan sudah semakin menguat. Nah jadi bulan madu ini tentunya teknologi akan coba semakin dekat lagi, semakin menginfiltrasi kehidupan kita. Tapi manusia secara fitrah nanti akan coba membangun satu counter culture yang jadi balik lagi ke kemanusiaan. Jadi kalau untuk di Indonesia itu kembali ke akar, berarti kembali ke apa? Ke kebudayaan kita lagi sendiri gitu. Untuk lebih bisa merasa human, bisa merasa emosi-emosi kita tuh yang nyata itu seperti apa gitu. Berarti akan ada counternya Mas ya bulan madu ini. Betul. Dalam memanusiakan manusianya ya. Iya. Oke, sip. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing tentang topik ini. Mungkin boleh bertanya, boleh sharing untuk minta tanggapan Mas Faisal dan juga Kak Syafa terkait dengan anak muda. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang di kepala yang belum terjawab terkait dengan kondisi anak muda hari ini. Silakan. Oke, dari zona nalar ya. Satu. Silakan dari boleh dari zona nalar dulu. Terus Mas, dari mana Mas? Hah? Oh Buklen belum kenalan tadi. Nanti kenalan dulu ya. Silakan Mbak dari zona nalar. Oke, terima kasih. Terima kasih atas paparannya Pak Faisal. Saya sangat menghargai. Saya suka banget. Kayaknya saya punya pemikiran yang sangat sama ya dengan background saya di psikologi. Itu saya sekarang di sosiologi. Jadi saya bisa ngelihat gimana secara individual terus kita tarik ke atas secara masyarakat. Dan itu semua berkaitan. Seseorang itu tidak sendiri-sendiri gitu ya. Saya terpantik karena saya baru saja menonton film Wicked ya. Menurut saya itu relate deh dengan konten ini karena Wicked itu dia itu perlawanan antara establishment dengan individualitas. Jadi kalau yang individualitas itu udah pasti Elphaba ya dengan warna promek kayak gini. Terus kalau establishment warnanya pink gitu, Glinda dan segala macam ya. Sebenarnya mereka mengupas dengan baik tentang moralitas itu sendiri. Saya akan kaitkan itu dengan perkataan Mas Faisal tentang, maaf manggilnya Mas, aduh saya kebiasaan dulu. Iya, jadi kayak saya teringat dengan kata-kata Mas Faisal mengenai bell curve itu ya, kayak bahwa yang unik itu pasti ada di ujung-ujung itu. Menurut saya di ujung-ujung ini, karena saya lagi nulis tentang kepemimpinan, ujung-ujung ini akan jadi pemimpin. Nah, berkaitan lagi juga dengan Iona itu, gimana caranya menurut saya pemimpin itu nggak bisa kita expect untuk muncul secara natural. Maksudnya, ya karena perubahan waktu nanti akan muncul kok sendirinya, udah nggak apa-apa, nanti akan ada Tan Malaka kita sendiri, ada lagi nanti Soekarno selanjutnya. Menurut saya itu perlu secara sosiologi dikasih wadahnya atau tempat gimana caranya secara pendidikan, parenting dan sebagainya. Nah itu pertanyaan saya sih. Jadi gimana caranya seseorang itu bisa seorang parent di sekolah di rumah bisa memupuk si tanah yang bagus untuk munculnya bibit-bibit pemimpin ini di Indonesia kayak gitu sih kurang lebih. Terima kasih. Thank you Mbak. Iya mungkin salah satu mungkin Mas Faisal juga nulis di bukunya bahwa kadang-kadang kondisi ekstrim lah yang melahirkan pemimpin ya Mas ya. Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka karena kondisi ekstrim yang terjadi. Mungkin pertanyaannya tadi Mas, jadi bagaimana mungkin ekosistem baik itu sekolah maupun juga rumah tangga, parenting bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang sekaliber tadi Bung Karno, Bung Hatta dan sebagainya. Silakan Mas. Oke. Untuk pemimpin rumusnya tadi Mas Thomas sempat sampaikan juga di awal. Jadi rumus yang juga jadi penekanan Pak Hos sebagai guru bangsa yang melahirkan banyak tokoh pemimpin.
Ya, host Cokro Aminoto mengatakan ada 3 aja skill. Membaca, menulis, dan public speaking. Oh ini senjata dahsyat banget 3 ini. Kalau fasih di 3 ini pasti jadi pemimpin. Gitu. Tapi sekarang kan kita tantangannya tadi ada AI ya. Jadi menulis disuruhnya AI. Gitu kan. Lalu membaca suruh AI, nggak usah baca deh, tanya AI aja itu apa sih, tentang apa itu kan ya. Jadi dia udah ke-skip nih. Jadi banyak yang pada akhirnya nanti nggak bisa terlahir jadi pemimpin karena dia terlalu mengandalkan teknologi dan tidak mengasah dirinya. Lalu public speaking sekarang karena harus butuh ketemu secara langsung seperti ini untuk melatih public speaking, tidak terlatih. Mungkin pintar untuk membuat konten ya di depan kamera, tapi pas ketemu orang bingung ini. Nah ini butuh orang tua mencapai kesadaran ini. Nah tantangannya sekarang apa? Tantangannya artificial intelligence. Karena kita merasa kemarin kan ada tokoh AI ya datang ya ke Indonesia tuh, dia bilang dengan AI manusia akan menjadi superhuman. Setuju nggak? Ini kan jadi pinter banget kalau fasih AI. Sekarang kita harus bisa bedakan nih. AI, intelligence AI sama kecerdasan manusia tuh mana yang lebih hebat? Manusia tapi ngomongnya ragu sih. Bedanya apa? Cara berpikir AI sama cara berpikir manusia tuh. Iya, jadi AI itu butuh yang dimana perintah manusia itu sendiri harus jelas perintahnya. Terus misalkan AI disuruh cari jalan ke tempat ke titik, misalkan dari sini ke Tanjung Priok, kan di situ ada berapa titik. Dia cari yang lebih dekat dulu. Tapi kalau manusia bisa langsung cari nih dari titik ini ke titik itu yang mana. Jadi dia langsung kalkulasiin manusia itu. Tapi kalau AI itu nggak bisa. Jadi AI itu masih butuh perintah manusia. Jadi nggak bisa sepintar manusia. Jadi gitu. Based on order. Tapi ini lagi kita di penghujung percepatan AI. AI sebentar lagi autonomous. Dia mencapai apa yang istilahnya disebut sebagai singularity. Jadi nggak usah disuruh. Jadi dia akan sadar dengan sendirinya. Nah ini saya mau mengajak berpikir tentang lahirnya pemimpin. Karena kalau di saat AI nanti konon pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang punya asisten AI yang sangat hebat, gitu kan ya. Tapi saya meyakini tidak seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu kelebihannya adalah berpikirnya pakai perasaan. Betul nggak? Jadi kalau ditanya nih AI nih, ketika dolar naik gitu, tanya AI, apa solusinya? Investasi tambah atau apa? Gitu. Tapi kalau yang ditanya manusia jawabnya apa? Mungkin jawabannya UMKM, ayo semuanya pemberdayaan kerja. Beda jawabannya. Yang satu pakai perasaan, yang satu tidak berperasaan. Nah kalau saya tanya, kebudayaan manusia itu lahir dari kecerdasan apa lahir dari perasaan? Nah hari ini kita bedah buku nih, buku-buku hebat yang tadi disebut di awal acara ini tuh. Itu lahir dari cerdas aja atau lahir dari perasaan? Semua buku bagus itu lahir dari perasaan. Bukan dari sekedar cerdas saja. Perasaan itu melahirkan kebudayaan. Kebudayaan melahirkan yang lebih besar lagi apa? Peradaban. AI bisa bikin peradaban nggak? Nggak kan bisa. Jadi penentu pemimpin ke depan itu bergantung pada orang tua yang punya kesadaran-kesadaran seperti ini. Yang bisa menaruh kembali anaknya pada hebatnya manusia itu seperti apa. Karena leadership hanya butuh 3, kata Pak host Cokro Aminoto. Jadi baca, menulis, dan berbicara. Iya. Berarti butuh di-trigger ya Mas ya, memang ya, dari peran orang tua dan sekolah ya. Iya. Ya. Oke, dari Bookland. Mungkin sebelum bertanya, Mas tadi kan udah pada kenalan nih, semua komunitas boleh kenalin dulu Booklandnya. Terus juga mungkin kegiatan Bookland apa aja. Terus juga mungkin kalau teman-teman di sini mungkin ada yang mau gabung ke Bookland. Terus juga mungkin ya seputar profilnya lah Bookland. Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Bagus dari Bookland Jakarta. Untuk Bookland sendiri itu komunitas baca buku, komunitas literasi yang didirikan di awal tahun 2023 kemarin. Jadi Bookland itu adalah komunitas baca yang mencoba untuk membuat baca bisa menyenangkan.
bisa membuat baca itu boleh dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, baca buku apapun. Karena Bookland sendiri nggak pernah membatasi buku bacaan apa sih yang dibawa. Terserah, bahkan komik, majalah, apapun itu boleh dibawa. Nggak ada batasan. Nah, Bookland juga mencoba sedikit banyaknya untuk bisa jadi tempat yang menyenangkan untuk semua orang. Jadi kita nggak cuman bikin kegiatan yang hanya baca aja. Sebelumnya kita pernah bikin book blind date. Kita menyatukan 2 orang yang sama-sama suka buku, kita pasangkan. Biarin mereka melakukan tantangan-tantangan segala macam. Siapa tahu cocok ke depannya gimana, kita nggak ada yang tahu. Salah satu yang pernah kita lakukan seperti itu. Kita juga pernah bikin acara baca buku di kereta, tapi udah tahun lalu. Terus kita pernah bikin acara collab sama Mas Faisal juga kita pernah. Mas Faisal dan dari Neo Historia waktu itu kita membahas tentang peranakan Tionghoa. Dan kita juga ada sedikit makan-makan di situ. Kita juga sering collab sama penerbit buku Kompas. Pokoknya kita mencoba, Bookland itu mencoba untuk membuat kegiatan baca buku itu menarik buat siapapun. Bahkan buat mereka yang belum suka baca buku sekalipun. Karena banyak teman-teman kita yang datang lenggang aja. Belum bawa buku, belum pernah baca buku, bahkan mungkin selain baca buku sekolah, cuman pengen tahu Bookland kegiatannya ngapain sih. Nah, untuk kegiatan Bookland itu sendiri, itu kita pasti konsisten di hari Sabtu, setiap jam 3 sore sampai jam 5. Itu pasti ada dari Sabtu. Hujan badai kita tetap ada, bahkan teman-teman banyak yang bilang, kiamat kita tetap Bookland setengah hari. Berarti hari ini ada Mas ya? Hari ini ada. Oh, ada. boleh diceritain Mas kegiatannya apa? Siap yang Sabtu ini? Kalau untuk Sabtu ini kita kegiatan biasa, itu kita sharing aja, sharing tentang buku bacaan, kita baca buku bareng segala macam kayak gitu. Untuk kegiatan sore ini kita nanti di Taman Ismail Marzuki. Untuk lengkapnya kegiatannya gimana, lokasinya di mana, nanti itu di-share di Instagram Bookland in JKT. Nah, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, kegiatan yang akan datang pun selalu di-share di Bookland in JKT. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau datang, mau mencoba segala macam, boleh pantengin Instagramnya. Di situ juga ada link untuk join grup WhatsApp kita yang kurang lebih ada sekitar 900 sampai 1000 orang di situ yang kita juga sering untuk sharing-sharing buku bacaan, bahkan ada grup jual beli bukunya juga. Mungkin kayak gitu sih. Berarti setiap Sabtu tempatnya tapi beda-beda Mas ya? Tempatnya pokoknya tuh di taman-taman di Jakarta atau tempat-tempat yang mudah dijangkau. Pasti kita akan cari tempat yang mudah dijangkau oleh transportasi publik. Karena bisa tadi baca buku. Iya, betul. Oke, at Bookland in JKT. At Bookland in JKT ya. Yeah. Oke, boleh dicari kalau teman-teman yang benar-benar suka baca buku boleh join tuh ke Bookland ya Mas ya. Yeah. Oke, Mas ada bingkisan nggak kita buat Bookland? Hah? Udah habis. Oke, nanti gampang. Silakan tanya Mas. Balik ke pertanyaan. Kalau pertanyaan dari saya sih untuk Mas Faisal, ini lebih ke bagaimana kita generasi yang muda ini yang masukkan ke dalam Neo Alpha, di mana kita kurang lebih punya pola tantangan yang sama dengan founding father kita, Soekarno, Hatta, dan lain-lain. Nah, tapi menurut saya perbedaan yang cukup krusial adalah kalau saat ini kita itu dapat informasi yang gila-gilaan. Sementara mungkin pada zaman itu orang-orangnya lah yang mencari informasi. Orang-orangnya lah yang mengulik apa yang mau mereka tahu. Tapi kita kadang kita nggak mau tahu apa, tiba-tiba disuguhin jadi taunya hal itu aja gitu. Dan apalagi algoritma sosial media sekarang tuh udah membubble. Jadi kita apa yang ada di sosial media kita dengan sosial media orang lain kemungkinan beda. Karena tergantung FYP apa segala macam. Kayak gitu. Nah, menurut Mas Faisal sendiri, apa yang bisa kita lakukan ini sebagai generasi muda untuk mungkin kalau untuk menyamai mereka atau segala macam, kita optimis ya harus bisa melahirkan Soekarno baru. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk menetralisir ibaratnya pengaruh-pengaruh informasi yang terlalu berlebihan ini menurut saya ya. Kayak gitu sih Mas. Oke, baik. Iya. Kita bisa bayangkan ya bagaimana sulitnya Tan Malaka itu menyelesaikan buku Madilog ya. Nggak ada Kompas Gramedia saat itu gitu kan. Nggak ada Tokopedia, nggak ada Shopee, nggak ada Google, nggak ada ChatGPT gitu kan. Bayangkan ya, dapat referensi-referensinya dari mana, dikumpulkan satu persatu,
diterjemahkan, diolah lagi, ditulis, tulisnya mesin ketik lagi gitu kan. Tapi lahir satu karya monumental Madilog, gitu kan. Dengan resources yang sangat terbatas. Nah kita hari ini punya resources yang jauh lebih hebat ya, mempermudah kita. Pertanyaannya kok nggak lahir sih buku Madilog kesekian saat ini gitu kan? Ya. Harusnya lahir, ada ChatGPT gampang banget, toko buku gampang, semuanya bisa beli online. Kenapa kok nggak lahir? Karena lahirnya Madilog itu bukan dari kemudahan, tapi dari proses perenungan. Proses di mana beliau shut off aja semua distraksi. Nah itu yang menjadi inti yang dibutuhkan generasi sekarang. Kalau bisa seperti itu akan lahir karya-karya besar. Jadi tantangan sekarang itu adalah bukannya kurang informasi dan akses, tapi harus bisa mensortir informasi dan akses itu kan. Kalau sekarang ada tokoh Cal Newport itu di Harvard, dia bilang deep work ya kata dia. Jadi harus betul-betul kita bisa punya satu momen fokus sepenuhnya, atentif, mindful gitu. Jadi tantangannya di situ. Tantangannya adalah untuk nggak sesekali scrolling gitu, atau bangun tidur langsung scrolling gitu. Nah itu merusak seluruh kemampuan kita untuk bisa atentif dan punya kemampuan berpikir reflektif. Caranya gimana? Wah ada sekian banyak cara yang masing-masing harus bisa menemukan sendiri. Karena kan itu disesuaikan dengan keseharian kita, dengan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Tapi intinya kalau kita udah bisa menemukan fokus itu, harusnya lebih dahsyat dari Madilog. Kalah Madilog harusnya. Ya kan? Karena kita udah punya semua resources yang ada gitu. Oke, thank you Mas. Berarti ya tadi ya bagaimana kita mensortir dan benar-benar ya bijak ya Mas ya dalam era hari ini. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau sharing? Silakan. Oh Daniel dari Neo Historia, silakan. Kalau saya justru ingin mengutarakan sedikit pendapat Mas soal Madilog. Sepertinya tidak akan muncul Madilog lagi Mas. Itu satu hal itu karena seperti yang tadi Mas Fasai bilang itu kan timbul dari zeitgeistnya zaman itu. Dari kesusahan di zaman itu muncullah Madilog gitu ya kan. Nah sekarang kita punya kesusahan lain lagi nih. Jadi kesusahan yang menimbulkan Madilog mungkin tidak akan terulang lagi Mas Faisal. Jadi apa yang bisa kita lakukan pada hari ini? Hari ini kita menulis, kita membaca, apa yang kita baca, kita bentuk jadi pemikiran kita tulis. Bukan monumental seperti Madilog, tetapi tiap masing-masing dari kita itulah menjadi monumen sesungguhnya. Perayaan akan pemikiran, di mana pemikiran-pemikiran ini kita, dunia ini telah berkembang dari sebuah dunia yang luas jadi desa yang kecil. Sekarang kalau kita mau akses research di Harvard, tinggal kita akses saja websitenya kan. Baru kemudian banyak banget artikel-artikel yang ditulis oleh profesor-profesor kita bisa akses langsung. Yang dimana di zaman itu tidak bisa diakses gitu ya kan Mas ya. Jadi mungkin saja tidak akan muncul hal monumental seperti Madilog lagi. Tapi jangan khawatir. Karena kita sendiri yang nanti akan jadi monumen-monumennya masing-masing gitu. Apa yang kita tulis di media sosial nanti akan diteliti oleh arkeolog 1000 tahun ke depan ya. Ya, kita bukan lagi Tan Malaka, tapi kita semua ini Tan Malakanya gitu. Jadi tidak akan muncul satu pribadi Tan Malaka yang satu orang saja, satu individu. Tapi kita hari ini kita berkumpul bersama, kitalah Tan Malakanya, kitalah Bung Karno-nya. Dan kita akan dikenal secara kolektif begitu. Jadi dari pandangan saya begitu sih Mas. Kayak zeitgeistnya zaman sekarang itu adalah kolektivitas. Semua ilmu pengetahuan berkumpul bersama-sama, dirayakan bersama-sama di tempat ini di mana-mana gitu. Terima kasih. Thank you Mas Daniel. Semangat pokoknya kalau Mas Daniel deh Mas. Mas Thomas mungkin saya mumpung ingat ya. Jadi sebagai contoh aja, saya sempat baca kalau ada yang tahu Christopher Nolan ya. Sutradara ya kan, Oppenheimer, The Dark Knight. Gak punya email. Jadi kalau naskahnya udah jadi yang nganter ke aktornya itu istrinya. Istri itu asistennya. Ngetiknya masih pakai mesin tik. Gak punya email. Teleponnya masih dumb phone. Dumb phone tuh yang cuman bisa teleponan aja. Itu contoh sederhana sih tentang bagaimana dia mencoba men-shutdown semua hal yang gak penting untuk dia bisa berkarya. Gitu secara individual itu. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau sharing? Atau ada yang mau bertanya? Teman-teman jurnalistik mungkin?
Karena kemampuan menulis ini sangat penting ya tadi dalam melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Silakan teman-teman. Oh silakan. Mungkin 2 pertanyaan terakhir deh karena udah jam 12:30. Ada lagi biar sekalian. Mas ini dari Wadari Bogor juga belum kenalan mungkin sekalian ya. Wadari Bogor ya. Oke silakan Mas sama boleh berdiri karena berdiri aja. Tadi udah pada kenalan semua. Harus berdiri ya Kak? Iya. Semua komunitas tadi udah pada kenalan Mas. Oke. Boleh dikenalin tadi sama komunitas Wadari ini apa? Boleh diceritain kegiatannya ngapain, anggotanya ngapain. Iya. Pokoknya semualah terkait profil ini. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Rahmat Daniel. Sama. Ya biasa dipanggil Daniel juga. Aku dari Wadari, komunitas teman baca Wadari. Dari Bogor, tepatnya itu Gunung Sindur, dan aku nggak sendiri, aku ada kawan yaitu Fadil. Mungkin Fadil silakan berdiri. Oke, salam kenal berdua ya. Ya, oke, berdua Kak. Silakan. Tadi bagaimana Wadari ini? Jadi Wadari ini ada makna 3 filosofis. Ya, kalau pertama itu filosofis tentang ekonomi. Jadi Wadari ini warung damai literasi. Itu pertama. Kedua makna mungkin secara literasi ya. Itu wadah literasi aja. Nah makna ketiga mungkin teman-teman bisa mampir ke sana nanti biar kita jelaskan itu. Nah secara gambaran kasarnya teman-teman bisa lihat di Instagram juga kita ada wadari.id. Itu jelas kita berangkat dari keresahan di Gunung Sindur. Yang pertama mungkin secara geografis Gunung Sindur tuh benar-benar pelosok Kabupaten Bogor. Dan itu pinggirnya mungkin ke Banten atau Tangsel, dan di sana cenderung seangkatan saya itu ya udah dengan literasi mereka menyerah di akhir sekolah aja gitu. Yang akhirnya sampai kerja dan yang lainnya tidak mementingkan, mungkin rasa sosialnya tuh kurang gitu. Sampai di 100 meter dari saya pun masih ada yang belum bisa baca gitu. Dan teman-teman di sana bangkit untuk ya memperbaiki itulah. Walaupun memang sebatas mengajarkan ABCD gitu. Tapi itu luar biasa. Dan kita berkegiatan di hari Minggu pagi. Setiap Minggu pagi gitu. Berjalannya sudah sampai 4 tahun kurang lebih. 4 tahun. Cuma stuck terakhir sempat vakum di Covid. Kita mulai lagi di 2024 kemarin gitu. Seperti itu sih perjalanan di Wadari. Kegiatannya Mas? Kegiatannya Minggu pagi itu. Kita sebatas menggelar lapak baca, Mas Faisal, lapak baca, dan sering diisi dengan diskusi ya tentang bagaimana lebih ke kita memaknainya adalah nggak ada tujuan dan yang lain, tapi bagaimana lu capek nggak sih dengan kehidupan sehari-hari gitu kan, kerja segala, ya udahlah kita nongkrong tapi bawa buku gitu. Cuma ya teman-teman pun senang gitu, nggak ada pembahasan yang aneh-aneh gitu, tapi bagaimana oh gue kan gini, oh ternyata ada loh di buku bahasannya gini. Oh lu lagi sakit ini nih apa melankolis atau segala gitu dah. Bagaimana sering diskusi aja gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman di sana masih aktif dengan diskusi kayak gitu. Berarti masing-masing bawa buku Mas, terus nongkrong aja gitu ya berarti ya? Ada yang teman-teman bawa buku dan kita sediakan juga buku gitu. Dan itu hasil donasi semua gitu. Dari buku bergambar anak-anak, remaja, dewasa dan yang lainnya. Sampai terakhir ada yang donasi majalah Kartini. Itu, ini saya bingung siapa yang mau baca ini. Tapi itu terpajang di perpustakaan kecil kami, Wadari. Nanti kalau mau donasi buku bisa Mas ya? Nanti bisa tinggal kirim aja ke sana ya? Iya bisa banget. Oke, siap. Mungkin nanti bisa ngundang Kak Syafa nih, karena orang Bogor juga. Wah siap, itu dia. Silakan Mas. Sedikit saya ingin bertanya, Kak Faisal, mungkin lebih ke diskusi kali ya. Menurut Kak Faisal dengan generasi hari ini, apakah sudah puas? Kalau sudah puas, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kemudian apa sih langkah konkret yang hari ini yang benar-benar menembus akarnya gitu? Atau kita bertemu akarnya itu seperti apa gitu? Kadang melihat kemarin saya juga sering diskusi teman-teman bahwasanya problematika keluarga gitu kan, terus juga wah kuliah nggak kelar atau yang lainnya, itu kayaknya udah
mumet banget gitu. Nah itu harus seperti apa gitu Mas Faisal, terima kasih. Terima kasih komunitas Wadari. Udah puas atau belum Mas? Ya banyak prihatinnya sih kalau saya sekarang. Prihatin jujur ya, karena saya kan punya biro riset yang khusus memang meneliti anak muda. Ini makin kesini makin saya banyak prihatin karena banyak perilaku anak muda yang tepi-tepi jurang sekarang gitu kan. Ada yang terjebak pinjol, ada yang judol dan sebagainya gitu kan. Dan banyak hal yang mungkin saya nggak bisa ceritain semuanya di sini gitu. Tapi kita hanya punya dua pilihan kan. Berpikir secara optimis tentang masa depan atau kita berpikir distopik gitu kan ya. Kayak pesimis bahwa dunia itu kan ya udah gak bisa diperbaiki dan sebagainya. Nah karena saya suka mengkaji tokoh-tokoh masa lalu gitu. Saya tuh udah ini ya kepincut romantisme tentang Indonesia sebetulnya. Udah terlanjur gitu. Jadi kalau kita baca tentang Unggah Wangsit Siliwangi itu dibilang bahwa memang ini kita akan jatuh dulu nih, terperosok dulu ya. Baru nanti akan menuju era kebangkitan. Atau Jangka Jayabaya juga berbicara hal yang sama. Dan banyak sih nggak cuma mereka. Termasuk ya Bung Karno kalau baca DBR itu bagaimana dia melihat Indonesia itu perspektifnya besar. Ini saya memberi sedikit cerita yang saya dapat dari kawan saya Sigit Lingga ya. Pengurus Yayasan Bung Karno. Tadi cerita juga Ahmad Daniel tuh. Jadi ketika Bung Karno jadi presiden, itu anak-anak muda semua dikirim ke Eropa Timur tuh. Kuliah nuklir, kuliah ini, fisika dan sebagainya. Lalu dibangun GBK yang sampai sekarang kayaknya masih keren aja itu stadion gitu kan. Dengan teknologi Rusia dan di bawahnya itu saya juga diberi unjuk foto ternyata ada semacam hair dryer gitu di bawah lapangan tuh. Kalau kita nonton timnas lagi main, kenapa ya becek itu? Itu nggak pernah dibetulin sampai sekarang itu. Yang sebetulnya itu harusnya rumputnya bisa kering karena ada satu mesin besar itu di bawahnya yang sudah diinstal di zamannya Bung Karno. Nah ketika Indonesia lagi hebat-hebatnya membangun ya, Monas dan sebagainya, itu ada laporan kata Mas Sigit itu dari MI6 ya, Intelligence Inggris yang sekarang laporannya sudah keluar. Menyebut Indonesia dengan sebutan The Emerging New Empire. Nah, saya kalau ceritanya saya merinding terus ya. Jadi Indonesia New Empire. Jadi disebut sebagai empire yang baru saking megah dan besarnya. Dan itu sudut pandang Bung Karno dan tokoh-tokoh revolusi melihat Indonesia gitu. Jadi mungkin ya di tengah keprihatinan saya ini mungkin cuma hanya masalah cara memandang Indonesia aja yang mungkin kita sekarang melihat Indonesia itu terlalu sempit, terlalu kecil gitu. Atau melihat Indonesia kita hanya melihat pemerintah aja itu Indonesia ya gitu. Bukan, Indonesia itu gede banget, luas banget, sebesar itu. Dan waktu itu Inggris melihat Indonesia sebagai ancaman karena akan jadi satu empire yang sangat besar. Dan rasanya Bung Karno dan tokoh-tokoh dulu bisa melihat itu. Tinggal bagaimana kita bisa melihat kembali Indonesia dengan cara yang sehebat, sebesar itu, semegah itu. Itu sih paling rasanya. Jadi ya sama-sama ya, sabar itu. Ini tergantung cara pandang. Oke, mungkin closing statement kita udah mau selesai teman-teman. Diskusinya pertama aku ke Kak Syafa dulu. Mungkin closing statement dari Kak Syafa pada akhirnya apa yang Kak Syafa baca dari generasi kembali ke akar ini. Bagaimana kita memaknai generasi muda, kita anak muda yang menurut buku ini kita akan kembali ke era Founding Fathers dengan segala keresahan dan nasionalisme dan lain sebagainya. Silakan Kak Syafa. Mungkin pernyataan akhir dari aku sederhana aja ya, jangan lupa membaca buku. Karena dari buku itu kita bisa melahirkan banyak gagasan, kita bisa belajar banyak hal. Dan buku ini gak sebatas buku-buku pelajaran, buku-buku non-fiksi, tapi juga novel juga gitu. Tolong jangan mendiskreditkan genre bacaan sendiri gitu. Karena banyak banget yang bilang aku suka baca, tapi aku suka baca novel. Kayak kenapa gitu kan. Itu juga sebuah kegiatan membaca gitu. Dan teman-teman yang tadi dari Eskul Jurnalistik, halo keren banget. Karena dulu aku juga Eskul Jurnalistik atau SMA. Jadi jangan lupa juga baca, karena dengan baca itu kita bisa melatih gaya penulisan, kita bisa belajar struktur bahasa, kita juga bisa mendapatkan banyak banget kosakata yang itu akan melatih untuk menulis dan juga public speaking yang kayak tadi kata Mas Faisal juga ya, kalau misalnya menulis, membaca, public speaking itu adalah ciri-ciri dari seorang pemimpin gitu.
Terima kasih Syah baca buku atau Kak Syafa ya untuk closing statement-nya. Mas Faisal silakan dari seluruh pembicaraan kita bagaimana kita memandang ini optimis ke depan untuk anak muda Indonesia. Iya, jadi kalau Syafa tadi bilang membaca betul, membaca itu ada hal-hal magis tentang membaca ya. Kita bisa mendapatkan hal-hal yang paling personal dari pemikiran seseorang itu saya rasa hanya bisa melalui membaca. Nah, tapi membaca juga kalau saya boleh bercerita dan ini relate juga dengan generasi kembali ke akar adalah membaca sekitar kita. Gitu. Jadi kalau ada satu buku dari Deepak Chopra itu tentang proses kreatifnya Leonardo da Vinci. Ya. Karyanya kan luar biasa sampai sekarang. Jadi Leonardo da Vinci itu proses kreatifnya kayak gimana kira-kira? Ternyata dia sehari-hari itu kerjanya bengong di sungai. Iya mau ngeliatin lebah, ngeliatin bunga. Nanti kalau dia dapat ide dia langsung lari balik tuh ke rumahnya dinulis tuh. Atau dia langsung melukis nerusin karyanya gitu. Jadi yang kurang dari kita saat ini adalah kita membaca alam sekitar kita tuh. Dan kalau pergi ke Bukit Tinggi, rumah Bung Hatta, itu tempat beliau mengetik itu jendela itu menghadap langsung ke lembah atau ke gunung. Jadi sambil ngeliatin alam gitu. Jadi membaca selain literasi juga membaca alam sekitar kita, membaca budaya sekitar kita, membaca kembali Indonesia gitu. Terima kasih tepuk tangan buat Mas Faisal dan Kak Syafa, teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman generasi kembali ke akar ataupun juga buku lain yang Kak Syafa bilang jadi apapun buku udah baca dulu kalau ya. Intinya gitu Kak Syafa ya. Yang penting literasi dulu kita naik kemampuan kita untuk memahami isi bacaan yang kita baca.